Menurut aku, mendingan kita pindah aja deh dari sini. Kenapa pindah? Iya, masalahnya Lala tuh udah nanyain terus soal apartemen ini. Tiba-tiba bapaknya Mbak lewat dengar buru-buru. Kayak orang dikejar-kejar. Dan kayak ngejar sesuatu. Ayah kayak lagi dikejar sesuatu atau lagi mengejar sesuatu itu apa? Siapa? Kamu bisa tolong anterin aku ke apartemen itu nggak? Aku mau ngeliat langsung tempat ayah ditemukan. Kakak, tinggalin sini lagi. Setelah dipikir-pikir, memang baiknya situasi kayak gini kita nggak mencar. Kita harus saling menguatkan. Mereka nggak tahu aja apa tujuan aku kesini. Lihat aja lah. Aku akan bikin semua orang nyalahin kamu atas kematian ayah supaya aku bebas dari tuduhan. Ayah itu nggak ada gara-gara kamu ya. Kalau gini kan Lala jadi yang salah. Gue dan Hasbi bakal aman. Gak ada yang bakal curiga. Aku disalahin sama ibu. Tumben banget ibu kayak gitu ke Lala. Apa jangan-jangan ini akal-akalan Misha? Aku nggak bisa tinggal diam. Ayah nggak mungkin tiba-tiba pergi ke tempat itu tanpa alasan. Aku harus tahu kebenarannya. Permisi. Ya, Mbak. Maaf saya mau nanya. Mas-masnya pernah ngeliat orang ini nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh, Mbak. Iya, saya juga nggak pernah lihat, Mbak. Ya udah. Makasih ya. Ya, Mbak. Sama-sama. Mbak, tunggu Mbak. Ini kayaknya Bapak yang pernah saya anterin tempo hari dah. Beneran? Ini orangnya? Iya, saya yakin banget. Oke. Waktu itu Bapak anterin kemana ya? Kalau nggak salah, saya anterin ke apartemen Altara nih Mbak. Soalnya saya inget banget, dia itu nanya-nanya jalan ke saya. Berarti waktu itu ayah beneran datang ke sana sengaja ya? Bukan karena lagi kambuh. Bah, kenapa Mbak? Oh enggak, maaf. Makasih banyak infonya ya Pak. Oh iya, sama-sama Pak. Kenapa ya? Kenapa ayah mau ke apartemen itu? Iya, aku emang sempat ke sana sih. Untuk ketemu temen aku yang nawarin job main piano di cafe yang ada di apartemen itu. Tapi aku nggak tinggal di sana kok. Malah justru aku tinggal di tempat teman aku, numpang di kos-kosan teman aku yang agak kecil dan biasa gitulah. Apa ada hubungannya ya sama Kamesha? Tapi kata Kamesha, dia cuma tampil main piano di cafe apartemen itu kok. Astagfirullah, aku udah harus ke Lloyd. Lama banget deh Lubi. Tuh dokumennya udah gue siapin semua. Ini gimana? Beneran mau ada audit? Iya makanya. Jangan sampai dia ada yang curiga sama laporan keuangan kita kemarin. Karena kalau iya, tamat loh Bi. Berarti ini harus dipalsuin buktinya. Biar jejak kita aman. Iyalah. Tapi tenang. Udah gue revisi semuanya. Panik, Bi. Kalau panik banget deh. Kenapa? Lo takut rumah mewah yang selama ini lo beli pakai hasil dana penggelapan kantor disita? Iya. Gak usah mulai deh. Mila kok makannya belepotan gitu sih? Sebentar, ayah bantu lapin ya. Sini sayang. Kangen banget rasanya. Bahkan sampai suara ayah pun hangat sekali di telinga aku.
Papa nggak sabar deh, bentar lagi Syifa bakal makanan buatan Tante Lala. Papa juga nggak sabar. Silakan mau pesen apa? Saya mau set kitnya 1 sama set brunchnya 1 ya mas. Itu aja? Ya itu aja Ya, dulu. baik, ditunggu sebentar ya Pak. Oke. Sayang sini. Mata kamu masih sakit kan? Coba dongakin kepalanya ke atas. Papa tetesin ya, sebentar ya. Satu lagi sayang, coba. Kedip-kedipin. Aduh. Udah enakan belum? Dah. Udah? Udah nggak perih lagi? Permisi. Ini makanan spesial untuk Syifa. Terima kasih Tante Lala. Sama-sama. Chef, Makasih ya, Lak. apa kabar Chef? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Berusaha baik-baik aja. Aku harus tanya ke Chef Julian soal pertemuannya sama Kamesha di apartemen itu. Chef, maaf, saya boleh tanya sesuatu? Boleh. Mau tanya apa? Waktu itu Chef sempat bilang kalau ketemu sama Kak Mesha di apartemen Altara. Itu kapan dan jam berapa ya, Chef? Kalau nggak salah, saya terakhir ketemu itu siang-siang sehari sebelum Om Andi masuk rumah sakit. Berarti Kak Mesha bohong. Kenapa harus bohong? Kenapa, Lak? Kenapa? Nggak apa-apa, saya cuma mau memastikan saja. Oh. Kenapa Lala tiba-tiba tanya soal Mesha ya? Ya udah, saya izin ke dapur lagi ya. Ya. Silakan dinikmati. Selamat makan, Syifa. Lala. Ini buat kamu. Masih baru kok. Akhir-akhir ini kan kamu pasti lagi capek banget. Saya lihat mata kamu juga merah. Siapa tahu membantu. Terima kasih banyak, Chef. Sama-sama. Saya permisi dulu. Ayo sayang, dimakan. Gue harus hasut ibu apa lagi ya? Pokoknya ibu harus terus mihak gue. Wah, rela mikirnya. Ih, lucu banget lagi nih bajunya. Beli nggak ya? Dan mahal. Bisa sih tetap beli. Pinter boros. Beli nggak ya? Lihat nih. Apaan sih? Nggak pernah ngeliat duit norak tuh nggak? Kenapa? Iri. Makanya kerja Kamesha. Idih, siapa yang ngiri? Duit aku itu juga lebih banyak dari kamu sebelumnya. Kenapa kau sering kayak gitu? Kesel tanda nggak mampu. Yo, Kamu kirim kurang gue ajar ya? nggak kena. Ganggu banget sih. Lihat aja. Nanti kalau gue dapet kerjaan, duit gue lebih banyak, diem dia. Coba telepon ini. Halo. Lo ada kerjaan nggak? Gue lagi untuk kerja nih. Ada dong. Serius?
Apa? Kerjanya apa? Papa, Syifa mau es krim ya? Iya, sebentar ya. Boleh ya? Iya, boleh. Bentar. Aduh, sayang. Makasih ya, La. Tante Lala? Syifa. Tante, abis ini Syifa mau beli es krim sama Papa. Oh iya? Ya, Tante baru aja mau ngasih ini ke Syifa. Pa, boleh ya? Iya, boleh. Makasih Tante. Sama-sama. Aku harus cek lagi di tempat ayah ketabrak. Dekat situ juga ada apartemennya Kamesha kan? Aku penasaran, kenapa Kamesha ada di situ? Aku izin dulu deh. Berisik banget sih. Ya nggak tahu apa gue lagi sibuk. Oh, nggak nyambung lagi. Aku chat aja deh. Bi, aku izin pulang telat ya. Aku mau cek ke tempat ayah ditabrak dulu. Mungkin nanti dibaca. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Pak, maaf saya mau nanya di sini tuh ada perform piano nggak ya di kafenya? Main piano. Kafe di sini tidak menyediakan piano, Bu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kamesha bohong. Katanya perform di sini. Apa jangan-jangan Kamesha juga bohong soal dia nggak tinggal di sini? Aku nggak mungkin nanya ke resepsionis lagi. Aku nggak tahu nomor unitnya. Dia pasti nggak bakalan jawab. Aku coba cari satpam deh. Siapa tahu dia tahu. Oh Pak, permisi, maaf. Ya Mbak. Pernah lihat orang ini nggak? Penghuni sini juga kok. Wah, saya nggak tahu Mbak. Soal saya nggak begitu hafal sama penghuni-penghuni di sini. Maaf Mbak. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Aku harus tanya ke siapa lagi ya? Aku coba tanya ke Mbak itu deh. Siapa tahu dia lebih hafal sama muka penghuni sini. Permisi, Mbak. Iya Mbak. Maaf, saya mau nanya. Mbak pernah ngelihat orang ini nggak ya? Penghuni sini. Maaf Mbak, saya nggak butuh. Oh dia, saya ingat banget mukanya. Dia itu pernah nolak saya waktu saya kasih promo. Nyebelin banget orangnya. Mbak yakin? Yakin, saya yakin-yakinnya. Dia itu Ibu Judes di lantai 8. Oke. Lantai 8. Kalau nomor unitnya berapa ya Mbak? Aduh, kalau itu saya lupa Mbak. Saya cuma tahu lantainya doang. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Ya ampun. Ternyata benar Kamesha tinggal di sini.
Kenapa Kamisha harus bohong ya? Kok bisa Kamisha bohong? Aku harus tanya ini semua ke dia. Chat aku ke Hasbi udah dibaca. Oh iya, Hasbi udah pulang belum ya? Lala ngapain di sana? Halo, assalamualaikum. Lah, kamu ngapain di sana? Aku jemput kamu sekarang. Kamu jangan kemana-mana. Tunggu aku di situ. Ada yang cantik-cantik nih. Mau kemana, Neng? Mending ikut kita, ya kan? Mau lari kemana? Kita nggak ngapa-ngapain kok. Udah, sama kita aja ya. Kita seneng-seneng. Yoi. Macam-macam kan? Aduh. Ayo kejar. Cantik. Ngapain kabur? Kita nggak ngapa-ngapain, cuma mau seneng-seneng aja. Udah malam nih. Di luar dingin. Mending temenin kita. Nah! Ayo masuk! Buruan! Gagal. Kamu ngapain ke apartemen itu? Gak bilang-bilang lagi. Aku udah bilang ke kamu. Aku chat kamu, tapi kamu gak balas. Terus kalau aku nggak balas artinya boleh gitu? Mana ada kayak gitu? Hei, kamu istri aku. Kamu lakuin apapun harus persetujuan suami kamu. Aku suami kamu. Kamu lihat tadi kan? Coba kalau aku datang terlambat. Mungkin kamu udah diculik. Emang kamu mau diculik kayak waktu itu? Itu akibatnya. Itu akibatnya kamu nggak pernah dengerin suami kamu. Alah, aku lagi berusaha untuk penuhin pesan ayah kamu. Aku diminta untuk jagain kamu. Ayo dong, bantuin aku sedikit aja. Tapi tadi aku bilang ke kamu, aku mau ke apartemen. Aku gak ngasih tahu apartemen apa. Kok kamu bisa tahu aku di situ? Ya,
Kamu bilang apartemen? Apartemen mana lagi kalau bukan apartemen disebut sama polisi? Ya logika aja lah. Gampang lah tinggal cari di Maps. Pak, nanti di acara peresmian Bapak sebagai CEO, saya bagusnya pakai baju apa ya, Pak? Semi formal atau casual kayak gini, Pak? Tuh bagus juga kan, Pak? Nih, Pak. Kan acaranya di hotel tuh. Harus keren pastinya, Pak. Jangan sampai enggak, Pak. Oh iya, terus rambutnya nanti saya bakal rapiin aja ya, Pak ya. Akan dirapihin rambutnya, badannya juga saya bakal lebih slimin lagi, lebih diet lagi, Pak. Terus juga saya slick-slickin gitu rambutnya ya, Pak ya. Biar licin sama biar kayak drakor gitu, Pak. Iya kan, Pak? Mau mulut kamu saya gel, biar diem. Ngomong mulu dari tadi. Saya lagi fokus. Bisa nggak usah melotot gitu nggak? Ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Ya udah ngomong aja. Tadi kan Bapak larang saya untuk ngomong. Gimana sih, Pak? Nggak konsisten deh. Saya pusing deh, Sol. Ini Mama ngasih saya perusahaan yang banyak banget masalahnya. Dan kita ini harus beresin sampai akar-akarnya. Kamu tolong beresin deh. Udah, Pak. Kata suruh beresin Bapak, saya beresin. Apa ya yang ditemui Lala di apartemen? Dia nggak mungkin kan curiga sama aku. Kalau dia udah curiga, pasti nggak bakalan diem doang. Ngapain aja kamu tadi? Kamu udah nemuin apa yang kamu mau tahu? Ini kayaknya Bapak yang pernah saya anterin tempo hari dah. Beneran? Ini orangnya? Iya, saya yakin banget. Oke. Waktu itu Bapak anterin kemana ya? Kalau nggak salah, saya anterin ke apartemen Altara nih, Mbak. Mbak pernah ngelihat orang ini nggak ya? Penghuni sini. Oh dia, saya ingat banget mukanya. Dia itu pernah nolak saya waktu saya kasih promo. Nyebelin banget orangnya. Mbak yakin? Yakin, saya yakin-yakinnya. Dia itu Ibu Judes di lantai 8. Aku jadi curiga deh. Apa ya alasannya Ayah sampai ke apartemen itu? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Kamesha yang tinggal di apartemen itu? Menurut kamu gimana? Aku juga nggak tahu lah. Mungkin itu cuma sebuah kebetulan. Kayaknya nggak mungkin karena kebetulan aja deh. Semuanya tuh mengarah ke sana gitu loh, Bi. Aku sebenarnya nggak mau curigaan kayak gini, nggak enak banget rasanya. Terus, kamu nemuin apa lagi? Cuma itu doang. Rencana kamu selanjutnya apa dong, kalau gitu? Aku
harus mikir dulu. Makanya langsung sama Kak Mesya, kenapa Kak Mesya harus bohong? Ya, aku sih cuman pengen ngasih tahu kamu aja. Kalau ada keraguan apapun atau kamu pengen nanya sesuatu, kamu boleh nanya ke aku. Aku suami kamu. Udah seharusnya kamu percaya sama aku. Aku mandi duluan, boleh kan, Bi? Lala udah mulai curiga ke Mesya. Apa gue manfaatin aja ya kesempatan ini? Semua ini biar Mesya yang tanggung. Bisa nggak sih ngetok pintu dulu? Kakak tuh bohong sama aku ya? Kakak selama ini tinggal di apartemen Altara kan? Kenapa harus bohong sih? Ini tuh ada yang kakak tutupin ya? Aku enggak. Aku dikirimin foto sama temennya kakak. Kakak lagi sama cowok di apartemen itu. Siapa? Ini siapa, Kak? Ternyata kamu udah tahu lah. Iya, itu alasan aku bohong sama kamu. Bener dia pacar aku. Dan dia juga yang bayarin apartemen aku selama ini. Ya kamu mikirlah lah, aku kan lagi gak kerja. Gimana coba cara aku bayar apartemen semahal itu? Jadi dia yang bantu bayarin apartemennya. Tunggu, maksudnya kakak tinggal sama cowok di apartemen itu? Ya enggak dong lah, kita tetap aja, tetap tinggal terpisah. Enggak, tapi terus kenapa kakak harus bohong? Kenapa kakak nggak jelasin aja kalau iya kakak tinggal di apartemen cowok itu, tapi kakak nggak tinggal sama dia? Kenapa nggak bilang aja sih, Kak? Aku tuh nggak bisa bilang gitu aja lah. Karena ya gimana pun aku juga belum yakin untuk memperkembang hubungan ini. Bahkan ke keluarga sendiri. Justru itu yang aku pikirin lah. Aku juga nggak mau lah sembarangan ngenalin cowok ke keluarga. Ya udah, gue coba untuk percaya sama kakak. Biar gimana pun juga kan kakak aku, tapi Kak, bisa nggak aku minta tolong banget sama kakak? Jangan bohong lagi ya. Kakak coba jujur aja, kita kasih tahu keadaannya masing-masing kayak gimana. Aku soalnya gini loh, aku mau kita semuanya jujur, jangan sampai kebohongan jadi ngerusak semuanya, ya? Wah, aku juga maunya nggak bohong ke keluarga. Tapi ya, mau gimana? Ya udah pokoknya kamu tenang aja. Keluarga kita akan baik-baik aja kok, ya. Dan aku mohon, please respect privacy aku ini. Kamu juga nggak usah pikirin masalah ini terus, apalagi masalah ibu. Karena aku yakin ibu juga pasti akan sadar dan maafin kamu. Ya udah, please Kak, keluarga kita lagi nggak baik-baik aja. Jangan bohong lagi ya. Maaf tadi aku nggak ketok pintunya. Aduh, Lala udah curiga lagi. Nggak bisa gini terus. Hasbi harus tahu.
teras belakang sekarang. Penting. Apaan sih? Lo ajak gue ketemuan terus ngapain? Dikit-dikit ketemu. Tahu nggak rumah ini rame, lo mau ketahuan? Kamu mendingan gak usah bawel. Ya, daripada kamu bawel terus dengeran malah ketahuan. Mending kamu dengerin aku sekarang. Apa? Kayaknya kalau udah mulai cuekin aku deh. Udah sih, lo santai aja. Kamu gak shock gitu sih? Kamu udah tahu. Ngapain lagi sih tuh berdua? Terus kamu bilang apa? Kamu diem aja gitu? Kamu gak ngarang cerita? Apa kek? Biar aku gak makin kejebak. Lo tenang aja ya. Ntar gue yang urus. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Aku gak mau urusan ini makin melebar. Ini semua salah kamu, tau gak? Kamu yang jatuhin kunci apartemen aku sampai akhirnya Ayah nemuin dan Ayah bisa ikut sampai ke sana. Iya. Udah. Cukup ya. Pokoknya gue bilang sama lo, gue urus semuanya. Hardan, kamu kapan di sini ya? Kamu bikin kakak jantungan ya? Justru aku yang pengen nanya sama Kamesha. Kakak balikan sama Kasbi. Apa? Apaan sih kamu, Dan? Punya mulut tuh jangan sembarangan ya. Ngarang-ngarang cerita kamu. Kamesha nggak usah pura-pura nggak tahu deh, Kak. Kak, aku ngeliat sendiri. Apa sih? Belakangan ini kalian tuh berduaan terus. Bisik-bisik. Hardan, kamu tutup mulut kamu ya. Kita udah gak kayak gitu ya, Dan. Kamu jangan nyebabin masalah lagi di rumah ini. Sekarang Ayu udah gak ada, Kak. Jadi aku bakal berusaha sebisa mungkin untuk memastikan keluarga ini baik-baik aja ke depannya. Ya. Aku bakal berusaha jadi kepala rumah tangga ini. Aku gak akan diem kalau ada masalah lagi. Jadi anak tuh gak usah sok tahu. Sakit apaan sih, Kak? Pak. Kenapa sih? Aduh. Gak apa-apa. Tapi kakak lagi ambil minum terus dia minta minum kakak. Oh, sih. Ini iseng, Hardan. Yaudah aku tidur dulu ya. Hampir aja. Jangan sampai kakak cekek ya. Kenapa? Deg-degan. Jantungan lagi. Gini aja deh, Kak. Kalau kakak nggak berhenti, dan nanti bakal ketahuan hubungan Kamesha dan Kak Hasbi, aku nggak bakal diem. Mau Kamesha bayar seberapapun aku nggak bakal. Aku akan kasih tahu Kak Lala. Udah, kelar. Bye. Anak kemarin sore sok-sokan. Lahir juga kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu,
Ini aku bawain buah potong buat ibu. Biar ibu ada tenaganya sedikit. Makan yang manis-manis ya, Bu. Ibu gimana keadaannya sekarang? Udah membaik belum? Ibu udah baikan. Alhamdulillah. Beneran ini ibu udah gak pusing-pusing lagi. Bu, aku minta maaf. Aku salah. Aku harusnya gak ninggalin ayah sendirian. Aku nyesel banget, aku nyesel, Ibu. Aku tahu aku salah. Tapi kalau ibu diamin aku kayak gini, ibu marah sama Lala, aku tambah sedih, Bu. Sekarang Lala cuma punya ibu. Aku gak mau ibu marah terus sama aku. Bu, aku akan berusaha jadi anak yang baik. Aku akan ngelakuin apapun asal ibu mau maafin aku. Maafin Allah ya, Bu. Maafin Allah, Bu. Lala cuma punya ibu. Tolong, Bu, maafin Lala, Bu. Gue pokoknya harus bikin Lala nemuin kartu ini sendiri. Biar Lala semakin curiga sama Meisha. Bi, kamu lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain lah. Aku lagi nyari dasi biru tua aku deh. Kamu tau gak di mana? Aku nggak nemu soalnya. Nah, di situ tempatnya. Oh iya. Makasih lah. Oh iya. Soal penyelidikan kamu, aku cuma mau bilang kamu semangat ya. Aku akan terus temenin kamu. Aku mau bantuin kamu. Makasih banyak ya, Bi. Aku cuma pengen semuanya jadi jelas aja. Oh ya, kamu udah ngecek lagi belum barang-barangnya Ayah? Siapa tahu kamu bisa nemuin sesuatu yang bisa nunjukin kamu kemana Ayah pergi sebenarnya waktu itu. Ya juga ya. Aku sampai belum sempat ngecek. Ini apa ya?
Ini kartu akses ke apartemen Altara kan? Apartemen tempat tinggalnya Kamesha. Kok bisa ada di sini? Delapan, 8. Tunggu. Mbak itu bilang, Mbak Laundry itu bilang katanya Kamesha tinggal di lantai 8. Berarti ayah waktu itu beneran mau ke sana. Kamesha beneran tinggal di sana dan ayah mau temuin Kamesha di sana. Ya mungkin aja ayah ketemu sama Meisha, karena kan selama ini ayah penasaran sama Meisha. Penasaran? Maksudnya? Ya, iya kamu nggak sadar. Selama ini mungkin ayah kelihatan benci sama Meisha, tapi ayah selalu nanyain keadaan Meisha. Berarti selama ini Kamesha bohongin aku. Bohong gimana lah? Iya, Kamesha tuh selama ini pura-pura nggak tahu apa-apa gitu loh, Bi. Udah ya, kamu tenangin diri kamu dulu. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, mending kamu dengar langsung dari Meisha. Kamu tanyain langsung. Iya. Aku harus dengar langsung dari Kamesha. Aku harus minta penjelasan sama dia.